Indonesia. Nigeria, Malaysia, Great Britain. Croatia, Belgium. Norway, Portugal. Bahamas. Aruba, Puerto Rico. Argentina, Hai, kali ini di Rahasia Investasi Sukses kita akan ngobrol bersama Indonesian Crown Maker. Ada Komang Tri. Apa kabar? Om Tri. Swastiastu, selamat. Waduh. Ya, Halo. thank you for having me. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Thank you so much nih waktunya nih. Yes. Komang Tri. Waduh, dari kata-kata Komang Tri. Nah, ini boleh di ngobrol dikit asalnya dari mana nih? Nah, oke. Saya Komang Tri, saya putra Bali. Putra Bali. Jadi panggilnya Bli. Beli, ya kan? Kalau investasi, lu jual, gue beli, berarti ya. Biar ada relate ke bisnisnya nih, ya kan? Padahal aslinya seniman banget, Seniman ya nggak banget. sih? Gitu. Wah, ini gue lihat nih di banyak event-event pageant nih, banyak nih crownnya dari Komang. Amin, Ya kan? amin. Gua Bersyukur itu sekali banyak yang percaya untuk Komang Tri membuat. dikasih tahu dari Wesley. Nah, senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Yes. Komang Tri hari ini. Thank you. Nah, boleh diceritain nih gimana nih perjalanannya bisa menjadi Indonesian Crown Maker ini? Ya, jadi semua itu kita tarik ulur ke waktu selesai SMA. Jadi waktu selesai SMA itu papa saya itu minta saya dan saudara-saudara saya itu juga memang setelah selesai SMA kita harus pilih satu negara di luar Indonesia yang direct flight. Jadi nggak boleh ada transit. Oh, Jadi dia bilang pokoknya gue STK sampai SMA gue yang atur, bokap gue atur tuh. Nggak ada lo ala-ala mau ngambil SMA mana, tuh SMP mana tuh nggak ada. Pokoknya dia yang atur sekolahnya di mana. Habis itu dia itu mau aku tuh nggak cuma jadi orang Bali yang tahu Bali. I'm not only Balinese yang tahu in the bubbles only gitu loh. Iya, iya. So dan beliau itu kan ngelewatin banget yang namanya fase yang namanya 98 itu lagi chaos. Jadi dia nggak mau ntar kalau ada case apa, duitnya habis cuma satu transit, Pak baru nyampe Dubai Pak. Tiketnya kagak bisa nyampe Bali gitu kan, repot. Atau dia yang harus ke negara gue, dia juga langsung cari gue gitu loh. Jadi dia memang boleh pilih negaranya. Jadi kakak gue ke Australia, aku ke Singapura. So aku pindahlah ke Singapura. Di Singapura itu aku belajar media. Tapi as you know, Singapura is not that big. Jadi kita as a student di situ ngerasa kayak mau belajar apa lagi, mau ngelakuin apa lagi. Nah di situ aku belajar sign language, berorganisasi, dan termasuk kepo lah mau belajar tentang perhiasan. Dan ternyata long story short, interestnya di situ tuh, gitu di awal. Dan orang tua cukup open minded ya. Kalau orang tua kan backgroundnya memang lebih ke kuliner, lebih di hospitality industry di Bali. Tapi beliau itu melihat, oke rezeki gue di kuliner, anak gue belum tentu. Jadi let's explore. Dia nggak mau. Dibebasin ya? Dia ngebebasin. Tapi come with responsible. Jadi jangan sampai lo mau ngambil kelas jewelry tapi anget-anget doang, nanti lu bosen, lu terbuntutnya kemana gitu. Memang udah dibilangin tuh kayak gitu tuh ya? Ya gitu. Karena kan memang tujuannya dia tuh kayak, actually I don't care, you're coming back with the degree, with the master or whatever. Yang penting gue mau lu itu di luar Indonesia itu belajar untuk tahu yang namanya self responsible. Itu yang nggak mungkin kita bisa belajar secara gampang saat kita orang Bali udah ada rumah, udah ada usaha keluarga, udah semua convert. Itu tuh perlu pembelajaran kalau memang untuk tahu yang namanya self responsible. Dan bapak saya tuh berpikir, oh ini harus dikasih
langsung nih life experience. Ini gue kasihin duit bulanan, kalau lu boros, lu bokeh, lu di negara orang. Jadi lu mesti cari duit sendiri lagi tambahannya ya? Iya, tapi student is not allowed to work waktu itu. Sampai sekarang juga masih nggak boleh sih student. Jadi memang kita, ya udah aku nambah experience dengan ikut organisasi dan saving a little money for jewelry, karena waktu itu papa itu memang lebih ke arah kalau yang gua cover itu kuliah lu di bidang komunikasi. Lu mau belajar bahasa isyarat, lu mau mau ke beberapa negara, mau traveling, you save from the money that I give it to you. Gitu loh. Termasuk mau ambil kelas lainnya. Jadi aku saving little by little. Awalnya kan wah kok pelit amat nih nggak di cover gue gitu kan. Ternyata di balik itu dia itu mau aku tuh bener-bener saat masuk di sekolah jewelry ini itu kan nggak mau rugi dong, karena gue udah tahu caranya nge-saving money, tahu ini gue register, gue bayar sendiri jadi kan nggak mau rugi. Jadi bener-bener kelas udah berakhir tetap tempelin gurunya tuh, how to make the shadow, make the pearl side and everything, buat setting jewelry itu kita belajar karena nggak mau rugi kan, karena kita tahu how hard we saving for join this class gitu loh. Dan itu mungkin yang bikin orang tua saya tuh kayak ya memang harus gitu, kalau lu mau apa gua cover, belum tentu lu belajar, dan belum tentu gua ketemu sama Ruby untuk ngebahas sebagai jewelry maker atau crown maker ini gitu. Oke, nah kemudian lu dari belajar gitu, terus gimana terjun ke bisnisnya nih? Ya. Jadi basically syukurnya gue itu dari awal itu udah diajarin sama bapak tuh bahwa kita ada restoran. Itu primer, hitungannya primer. Nah jewelry itu ada di mana tuh? Oh itu tersier, bukan sekunder, tapi itu tersier. Berarti kan kalau dirimu udah kawin, pesan cincin kawin sama gue, nggak mungkin kawin lagi dong kok, gitu kan gue juga PR juga. Jadi ya udah gue harus tahu bahwa yang gue bisa jual ini adalah prestis gitu loh. Jadi dari situ gue kayak men-challenge diri gue itu untuk gimana caranya orang mau spending lebih untuk beli jewelry gua, habis itu mau rekomend jewelry aku, itu salah satunya yang dijual ya memang prestisnya itu. Makanya lebih banyak kita bermain sama public figure, queen, kalau apa sih namanya di restoran kita itu kan lebih banyak sama government, dengan the government side juga buat corporate. Jadi bisnis side-nya didapat dari situ. Dan memang aku menyadari bahwa usaha ini, jewelry ini tidak yang akan income harian gitu loh. Jadi dari situ kita udah tahu begitu kita dapat duit dari penjualan mahkota, itu kita harus udah ada hitungannya nih, yang berapa kita langsung didepositin atau yang berapa yang disimpan. Kan biasanya kita di akhir tahun ada nih, udah terkumpul segini, kita depositin nih, kita masukin. Tapi nggak semua, selebihnya buat muterin, production lagi, kayak gitu-gitu. Jadi nggak yang namanya semua harus dipakai atau nggak ada bisnis side-nya, cuma hobi kan nggak boleh juga. Karena memang as a artist aku juga memang harus ngelihat commercial side-nya, kenyamanan orang makainya, kayak gitu. Itu harus balance juga gitu loh. Nah, langsung tadi kan apa yang lu buat di jewelry ya, berawal dari apa? Gelang kah? Kalung apa langsung udah ke crown? Nggak. Jadi di awal itu memang kita di sekolah kan belajar semua ya. Kalung, gelang, anting itu semua kita buat. Bahkan mahkota nggak kita belajar. Mungkin itu dianggap rare ya, nggak terlalu banyak yang request gitu loh. Tetapi case pertama saya itu, maksudnya project pertama saya setelah Singapura itu, saya langsung didapuk untuk membuat satu campaign di Hong Kong Fashion Week. Gitu. Karena mungkin kan aku udah nyolong start ya. Ini kita ngomongnya boleh fair-fairan ya, maksudnya boleh. Aku nggak mau yang bilang aku nggak ada privilege, aku sekolahnya di Singapura, jadi aku sekolahnya di luar. Kalau punya koneksi di luar negeri ya wajar lah. Bahkan sayang kalau nggak dipakai koneksi. Jadi teman-teman yang di sini yang nonton, kalau punya koneksi, kalau punya jendela-jendela yang kebuka dikit, buka aja lebar-lebar gitu loh. Jadi peluang itu kayak harus dieksplor gitu loh. Jadi ada yang nawarin, ada yang percaya aku bisa bantu campaign-nya dia di Hong Kong Fashion Week itu. Aku langsung take it the challenge gitu loh. Jadi dari situ lu ngerjain apa waktu itu di Hong Kong Fashion Week? Waktu itu memang apa yang lu buat?
waktu itu yang dibahas itu tentang sustainable ocean. Oke. Jadi waktu zaman itu tuh ada satu kapal US yang bocor. Kapal tangki minyak US bocor, itu kayak ngeracunin banyak hewan-hewan sekitarnya. Nah, desainer ini terinspirasilah untuk kita tuh biar aware. Kita as a human ini dan di fashion industry kan banyak juga yang itu ya. Jadi biar aware, jadi kayak dia tuh buatnya kita photoshoot itu underwater gitu loh, underwater. Jadi kan lari pertama kita udah dapat challenge yang double-double karena kan kalau jewelry dipakai di dalam air kaporit gitu rusak kan. Jadi tantangan juga tuh buat lo. Tantangan juga dan pembelajaran juga. Sometimes we win, sometimes we learn. Gue celup-celup aja nggak apa-apa, gue happy, gue seneng bisa support, langsung main gas di Hong Kong, seneng kan. Tapi ya begitu abis itu, ya jewelry-nya brutal ya kan, ya kayak gitu. Jadi memang. Waktu itu ngerjain apanya? Antingnya, kalungnya. Jadi kan kalau desainer itu kan with mood board ya. Jadi dibilang ini koleksi-koleksinya dia, filosofinya dia, mood boardnya seperti apa dia. Dari kita ini tim yang mensupport jewelry-nya ini nggak clueless banget. Jadi memang dia udah tahu harus buatin gua kalung yang tentang pearl, tentang macam-macam. Jadi dari situ buatlah jewelry yang lebih banyak karena di fashion yang pertama kan itu untuk campaign fashion. Jadi di situ aku buatnya satu set tuh yang kalung, cincin, tapi setelah dilihat modelnya posenya begini, cincin dua ciluk nggak kelihatan. Jadi semenjak itu gue lebih prefer lebih buat yang anting-anting aja nih. Karena kan siapapun desainernya, siapapun yang kita ajak kolaborasi, kayaknya segini nih nggak akan keganggu. Kalau gue buat kalung, kalau gue buat kalung heboh-heboh, ternyata bajunya congsam atau high neck gitu kan, kayak tabrak lari nih gitu loh, maksudnya kayak bakalan nggak matching. Sedangkan kan kita aksesori, some story in the fashion industry gitu loh. Jangan sampai kita juga mau ambil spotlight dia yang punya acara kan nggak bagus juga. Jadi lebih banyak di jewelry-nya di leher ke atas lah. Jadi kalung sama ini masih bisa. Jadi gelang sama itu lama-lama nggak terlalu banyak buat dan ternyata kebutuhannya lebih banyak di situ gitu. Jadi lebih banyak ke sana dan ada momen-momennya aku mensupport perwakilan Indonesia waktu itu di Las Vegas. Jadi di situ kan kalau di depan kamera kayak gitu kan harus show banget nih. Jadi nggak bisa kita buat anting yang ciluk yang kecil gitu. Dari situ mulai yang oversize dan memang kadang-kadang yang buat kita oversize pun di kamera kelihatan biasa aja. Gitu loh, karena kan sudut pandang yang ngeliat tapi itu malah lebih bagus. Kadang-kadang kan rambut digurai atau apa, jadi dari situ lebih banyak membuat jewelry-nya lebih banyak ngarahnya ke earring, ear cuff, dan ya memang lebih ke oversize gitu loh. Tapi kan kalau oversize kan ada challenge-nya, yaitu kan berat ya. Jadi di awal-awal tahun itu saya tuh harus mikir otak untuk bagaimana si talent, si model atau si penggunanya ini nggak sakit makainya. Jadi dari situ kita belajar teknik-tekniknya. Ada teknik India yang harus dihanging ke atas, macamnya biar jangan sampai sepatunya udah nyiksa tuh, korsetnya udah nyiksa tuh. Jangan sampai jewelry nambah beban si talentnya, nambah beban si wanita ini gitu loh. Jadi dari situ kita belajar how to make sure our jewelry convert juga gitu. Karena kan kembali lagi ke end user nggak mau dong kelihatan cantik aja tapi nggak nyaman gitu loh. Gitu. Berarti belajar ilmu gravitasi lo ya? Bukan lagi. Belajar banget. Kadang-kadang ada yang di adjust karena memang di model dia jenjang gitu cheekbone-nya, tapi begitu ketemu customer dia kependekan lehernya, jadi kita harus adjust lagi dan itu memang resiko kita sebagai desainer ya. Gitu. Nah kan gue banyak lihat lu banyak sekali di dunia pageant ya. Amin. Jadi banyak ke pemilihan Miss, Putri dan lain-lain sebagainya nih. Nah momen apa yang membuat lu tiba-tiba jadi masuk ke sana tuh? Kan tadinya di Fashion Week kan banyak model loh berarti kan. Benar. Nah, kok bisa lari ke pageant nih? Nah itu apa tuh? Benar-benar ini kayak memang jalannya memang diarahin ke situ tuh. Jadi yang pertamanya di Hong Kong, kemudian di tahun pertamanya Komang Tri itu ditawarin dress up perwakilan Indonesia di Las Vegas itu juga beauty pageant. Oh beauty pageant dulu. Iya di Las Vegas itu. Jadi dari situ udah mulai kayaknya, maksudnya
Muse yang menggunakan ini cocok banget nih, hidup banget sama karya gue nih. Iya. Jadi aku ngerasa kayaknya ini bagus nih gitu, karena memang kalau beauty pageant itu tuh audience and user itu bisa melihat dirinya itu sebagai ini kayak, oh gue bisa buat pakai kondangan nih, gue bisa pakai buat ini. Kalau gue buat yang terlalu art, terlalu maksudnya audiensnya lebih ke penyanyi gitu tuh, gue kan bukan MC, gue kan bukan penyanyi, ngapain gue beli Komang Tri Jewelry. Tapi kalau di beauty pageant dia masih bisa imagine their self, oh gue masih bisa pakai buat kondangan. Gue kalau di Bali masih bisa buat koktail, bisa buat sunsetan tuh masih bisa tuh, kayak gitu. Jadi dari situ aku ngelihat, oh kayaknya sejalan sama bisnisnya, dan memang cukup bagus gitu. Dan ternyata tawarannya itu sampai sekarang puji Tuhan sekali terus ada gitu loh, bahkan lintas organisasi gitu loh. Nah ini gue mau tanya nih, bagaimana lu bisa ngatur waktu, bagaimana lu bisa ngatur sama ini juga ya, komunikasinya kali ya di lintas organisasi dan kan punya harus kebijakan respect masing-masing ya. kan. Mungkin intinya harus respect ya, maksudnya Respect, ya. jadi kita senang sekali industri pageant di Indonesia itu semakin melek, semakin bervariasi, sehingga nggak cuma kita yang mensupport, queen-queen yang putri-putri yang mau berkompetisi pun juga tahu, di mana harus kayak oh yang ini audiensnya bagaimana, ini penekanannya bagaimana. Jadi di situ tuh saya pun juga harus mengikuti juga gitu loh, mengikuti, dan memang kita juga harus respect ya, maksudnya kayak izin juga lah, maksudnya kayak ajang sebelah juga buat nih gitu. Tapi kan mereka pun menyadari bahwa ini memang itu all about bisnis. Aku memang ada yang percaya, ada putri daerahnya percaya, saya membantu mensupport perjalanan beauty pageantnya mereka dengan membantu membuat mahkota, jewelry itu. Mereka pun juga happy sih sebenarnya gitu. Jadi aku sih ngelihat ini bukan permasalahan ya. Jadi malah seneng bahu-bahu bisa bawa, kan buntutnya kita harus bikin Indonesia bangga juga. Jadi kontribusi kita nih sebagai warga Indonesia harus apa yang kita bisa kontribusiin, kita bantu, kita support gitu loh. Saya kebetulan bisanya buat jewelry ya, saya ngayahnya buat jewelry gitu. Nah mungkin gini ya, ada nggak dalam realita ya, ada yang nge-DM Komang Tri misalnya. DM Komang Tri mungkin dari seorang calon queen. Nah, mungkin kan ada yang dari ya pribadi, ada juga mungkin kan organisasi yang hubungin Komang Tri. Both sides ya. Iya, bisa juga gitu atau? Benar-benar. Jadi semua both side itu memang ada. Ada ya. Jadi memang kebanyakan dari DM karena kan. Jadi kan mereka kan taunya dari DM, dan kita juga bersyukur kalau memang itu based on DM atau recommendation. Jadi biar enggak customer yang datang atau calon putri yang datang itu enggak high expectation nih. Dia datang dengan foto mahkota ajang internasional yang harganya ujubile gitu. Cuma kan dia harusnya udah tahu nih, oh stylenya signature-nya Komang Tri kayak apa, kayak gitu loh. Jadi kalau dia udah tahu dari dia udah tahu dari signature-nya, DNA-nya Komang Tri, harusnya dia sudah tahu nih style-style yang akan. Jadi ekspektasi sama realitanya harus sama. Jangan sampai dia ngasih foto Pinterest yang terlalu heboh, atau sekarang AI picture gitu. AI picture yang kita aduh nih kalau dieksekusi repot amat loh nih gitu loh. Ya kan secara gambar, secara visual oke nih, tapi kita kan juga harus ini ya ngelihat tone color putrinya, habis itu kita ngelihat bentuk mukanya, tapi beberapa ajang kan memang nggak tahu putrinya siapa, karena kan mau membuat ini sebagai kebanggaan, jadi memang kita buatnya in general, jadi dari size, dari bentuk itu kita benar-benar head to head untuk ngobrol apa yang mau di highlight seperti itu gitu loh. Nah, pertanyaan ini, berarti kalau misalnya ada organisasi nih yang hubungi, berarti itu sistemnya apa? Red card atau apa? Ini lu boleh jawab boleh nggak? Jadi aku sih welcome ya dengan semua opportunity ya. Jadi kalau sebenarnya kan ada basic cost-nya yang harus tetap dibayar, karena kan kita nggak tahu juga nih ajangnya seperti apa. Kadang-kadang jadi at least kalau dia menghargai kita, seninya kita, at least dia harus tahu
basic cost ini harus dibantu juga gitu loh. Jadi nggak bisa terlalu free banget, nggak bisa. Tapi bahkan kadang-kadang dengan tim saya, Wesley pun juga tahu begitu aku ada yang pesen crown, itu kita bahkan kita yang kepo. Preliminary lu nggak ada butuh jewelry, kita bantu deh, kita support deh untuk kegiatan ininya, main point eventnya. Kalau perlu, ayo kita eksekusi bersama. Kalau memang masih memungkinkan waktunya, I don't mind to make the new one. Karena memang kan sudah timbal balik ya, maksudnya dia sudah pesan mahkota, kita juga seneng untuk bisa menjadi perjalanan legendnya dia gitu. Gitu. Karena kan banyak ya wanita-wanita di luar sana yang memang dari nol banget. Jadi kita ada di perjalanannya bersama mereka ya? Itu kita seneng gitu loh. Aku seneng melihat progres mereka yang awalnya raw banget sampai udah jadi, itu kayak priceless banget sih sumpah. Benar. Dan sekaligus juga sebagai ajang promosi juga dong ya. Ajang promosi juga. Karena memang audiensnya cukup tinggi ya. Di Asia sendiri, Indonesia itu tinggi banget, bahkan sekarang sudah mau menggapai dunia kan. Kita suspector kita itu udah cukup kuat sekarang gitu loh. Kan saya kan udah sempat support di 11 tahun yang lalu gitu, udah sempat support. Kita lihat kok perkembangan faktor selempang kita itu dari yang cuma participate aja, not too strong, sekarang tuh kayak benar-benar diperhitungkan sekali, luar biasa. Dan ini kan nggak kerja 1-2 orang, ini benar-benar keren gitu loh, keren, dan secara perlahan nih ke arah yang positif, yang bagus gitu loh. Nah, kedepannya nih apa yang akan Beli Komang Tri rencana lakukan nih buat next-nya? Kalau saya kan memang primer, sekunder, tersier harus balance ya. Jadi saya kan tidak hanya di bidang jewelry. Jadi kalau primer kan restoran itu. Kalau sekunder saya ada sekolah di Bali. Saya dengan istri saya membuat sekolah preschool buat anak-anak yang lebih internasional, karena istri saya orang Jepang. Jadi lebih banyak kita yang sekunder saya di situ. Nah, jadi tersier ini saya sih berharap passion saya di bidang perhiasan ini tidak tetap bisa sparknya itu tetap terjaga gitu loh. Jangan cuma melihat customer atau calon putri ini sebagai customer aja yang kayak cuma duit aja, yang kayak budget nggak masuk gua nggak mau ambil itu, biar nggak gitu loh. Jadi syukurnya saya disibukkan sama primer sekundernya juga. Jadi masih bisa nih gitu loh, dan masih bisa harapannya ke depan at least bisa benar-benar kasih yang terbaik sih gitu loh. Jadi makanannya apa nih namanya? Kenapa? Makanannya? Itu di Nusa Dua namanya Ulam, restoran Ulam. Ya gitu. Jadi kan memang harus segmented ya. Jadi kalau yang daily-nya error, kita juga repot juga nih nge-cover yang lain gitu. Hebat ya bisnisnya semua ya. Semua level ada. Kayak ini ya, kayak ayam geprek ya, semua level ada ya. Nah, Nah, di tengah dunia perpageantan yang semarak sekarang nih. Semarak banget. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya Komang Tri ini? Mungkin karena orang Bali ya. Kayak aku benar-benar harus genuine banget loh, maksudnya kayak ya kalau dikasih kepercayaan benar-benar harus jalanin gitu loh. Dan memang jangan melihat, maksudnya pastilah kita harus bisa ngelihat dari sudut pandang customer juga. Maksudnya setelah pandemi kita tahu orang yang udah mau beli jewelry itu kan udah put extra on it gitu loh, maksudnya kan dia kan tahu bahwa it's not that priority, tapi once they buy it, itu aku harus kayak bisa kasih extra miles gitu loh, kayak ini kalau bisa nih ntar bisa dijadiin kalung, bisa dua sisi, jadi kayak beli satu bisa dapat 2, kalungnya bisa jadi choker, tiba-tiba bisa jadi kalung, itu kan jadi satu nilai poin gitu loh. Jadi kalau saya sih maunya biar ke depan itu, dan memang saya sudah lakukan gitu loh, itu yang membuat beberapa klien memang keep coming dengan, maksudnya dengan komunikasi yang lebih jelas gitu loh, komunikasinya lebih jelas. Mantap, thank you so much ya. For sure, sayang, terima kasih loh. Matur suksema for having me. Yes, senang sekali bisa banyak insight-insight. Yes. Sukses buat Komang Tri. Amin, terima kasih banyak. Iya, buat teman-teman yang nanti penasaran sama desain-desainnya Komang Tri, nanti bisa lihat di IG-nya ya. Atau ada medsos lainnya? All is in Instagram ya. Di YouTube mungkin ada, cuma
lebih banyak yang paling update sih Di Instagram. Instagram ya. Bisa nanti cek ke IG-nya, nanti saya taruh di description. Yes, Sekali lagi, please. sukses ya Matur buat suksama. teman-teman. Demikian teman-teman bincang-bincang kali ini dengan Indonesia Crown Maker. Oke, saya Ruby Herman, sampai jumpa. Bye bye.